Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nazarni dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Keberadaan Mikroplastik pada Ikan Swangi, Sedimen, dan Air Laut di perairan pesisir Brondong, Kabupaten Lamongan. Penulisnya adalah Wizaratul Labibah dan Haryo Triaji. Pada tahun 2020, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perikanan Jurusan Kelautan dan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Mikroplastik merupakan salah satu sampah plastik yang mengalami degradasi dan terurai menjadi partikel-partikel plastik yang kecil kurang lebih 5 mm. Nah, di pantai utara Jawa Timur ini, khususnya di Kabupaten Lamongan, selalu diketahui terancam oleh berbagai pencemaran. Salah satunya adalah mikroplastik. Dan komoditas ikan yang paling banyak di perairan utara Kabupaten Lamongan tersebut adalah jenis ikan swangi. Sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis keberadaan mikroplastik pada sedimen dan air laut di perairan pesisir Brondong, Kabupaten Lamongan, serta pada komoditas ikan swangi sebagai ikan dengan nilai tangkap tertinggi di daerah Lamongan tersebut. Pada jurnal ini menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama ada metode pengambilan sampel dan yang kedua ada metode identifikasi mikroplastik. Pada metode pengambilan sampel, yang pertama ada pengambilan sampel ikan. Nah, pengambilan sampel ikan ini dilakukan di tempat pelelangan ikan atau TPI Brondong, Kabupaten Lamongan. Kemudian sampel ikan swangi yang digunakan itu terdiri dari 3 ukuran, yaitu ada ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Dan pada tahapan yang kedua ada pengambilan sampel sedimen, yaitu pengambilan sampel sedimen ini juga dilakukan di daerah penangkapan ikan swangi. Yang tahap ketiga ada pengambilan sampel air. Nah, pengambilan sampel air ini juga dilakukan di penangkapan ikan swangi, yaitu pada perairan demersal menggunakan water sampel, kemudian disaring menggunakan plankton net. Kemudian pada metode yang kedua yaitu ada metode identifikasi mikroplastik. Nah, yang pertama identifikasi mikroplastik pada saluran pencernaan ikan swangi, yaitu sampel ikan yang diperoleh diukur panjang beratnya, kemudian ikan dibedah dan diambil saluran pencernaannya dan juga diukur beratnya dan dilakukan identifikasi mikroplastik menggunakan mikroskop stereo. Selanjutnya dilakukan identifikasi mikroplastik pada sedimen. Sampel sedimen yang diambil dari habitat ikan swangi yaitu dikeringkan sampai kadar airnya menghilang. Kemudian lakukan identifikasi mikroplastik menggunakan mikroskop stereo. Akhir ada identifikasi mikroplastik pada air. Nah, sampel air yang telah diambil dari lokasi penelitian disaring menggunakan kertas saring sebanyak 150 ml. Kemudian disaring lagi menggunakan kertas saring batumen. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Baru kemudian dilakukan identifikasi mikroplastik menggunakan mikroskop stereo. Dengan hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa mikroplastik yang ditemukan pada saluran pencernaan ikan swangi yaitu berbentuk fiber, fragmen, dan film sebanyak 389 partikel untuk ikan swangi jantan dan 382 partikel untuk ikan swangi betina. Kemudian mikroplastik yang terdapat pada sedimen yaitu ditemukan bentuk fiber, fragmen, dan film juga dengan jumlah total 363 partikel per gram, sedangkan mikroplastik yang terdapat pada air ditemukan juga dalam bentuk fiber, fragmen, dan film dengan jumlah total yaitu 444 partikel per mililiter. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan pada saluran pencernaan ikan swangi yaitu berbentuk fiber, fragmen, dan film, dan mikroplastik berbentuk fiber yang paling banyak ditemukan. Jumlah mikroplastik antara waktu pengamatan yaitu 3 kali ulangan tidak berbeda nyata baik pada ikan swangi jantan maupun pada ikan swangi betina. Kemudian mikroplastik yang ditemukan pada sedimen yaitu juga berbentuk fiber, fragmen, dan film
yang jumlah mikroplastik antara waktu pengamatan yaitu 3 kali ulangan tidak berbeda nyata, yaitu pada ulangan ke-1 sebesar 161 partikel per gram yang mengandung mikroplastik yang lebih banyak dibandingkan dengan ulangan 2 yaitu sebesar 106 partikel per gram, dan ulangan 3 yaitu sebesar 69 partikel per gram. Kemudian yang terakhir, mikroplastik yang ditemukan pada air yaitu juga berbentuk fiber, fragmen, dan film yang jumlah mikroplastik antara waktu pengamatan 3 kali ulangan juga tidak berbeda nyata, yaitu pada ulangan 1 sebesar 154 partikel per mililiter mengandung mikroplastik yang lebih banyak dibandingkan dengan ulangan 2 dan ulangan ketiga. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.